Haleluya. Kami percaya Engkau hadir pada saat ini. Waktu Engkau hadir, kami percaya kami menerima berkat-Mu. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dan ditinggikan. Dan kami percaya seluruh bangsa akan sujud menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan, takkan ku takut, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku,
Engkau dasar bagi kami berharap. Dan ketika kami memiliki iman, kami percaya dasar itu membuat kami semakin kuat. Dan kami akan melihat kebenaran lepas kebenaran di dalamnya yang akan memerdekakan kami, yang akan membawa kami kepada kemenangan. Dan kami percaya kami akan diberkati oleh dasar yang kami alami itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami mau mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini yang terambil dalam Ibrani. Ibrani pada pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu yang terkasih, semua orang bisa berkata bahwa saya memiliki iman. Semua orang bisa mengutarakan bahkan mengklaim bahwa dia adalah orang yang beriman. Setiap orang juga boleh mengatakan bahwa imannya tangguh, imannya kuat dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita lihat bahwa iman itu harus nyata. Bukan sekedar kita berkata bahwa kita memiliki iman. Karena begini, seringkali kita berkata kita ini punya iman. Ya, karena iman itu sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan juga katakan demikian, sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi hasil daripada iman itu yang akan membedakan orang ini beriman ataukah tidak. Kalau kita mempelajari tentang Ibrani pada pasal yang ke-11 ayat yang pertama, kita dapati bahwa yang pertama, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Perhatikan kata ini. Dasar dari segala sesuatu. Jadi iman itu dasar. Dasar dari segala sesuatu bukan saja berkata tentang kepercayaan kita. Tetapi firman Tuhan katakan iman itu dasar segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di dunia ini yang saudara dan saya laksanakan, kita harus memiliki dasar yang benar. Nah, bagi orang Kristen, bagi orang percaya, dasar kita yang benar, dasar kita itulah Yesus Kristus. Ini dulu. Kita harus memiliki dasar yang benar. Jadi iman kita itu adalah iman yang didasari atas Yesus Kristus. Percaya, yakin bahwa Yesus Kristus itu adalah dasar kehidupan bagi saudara dan saya. Kedua, saudara. Kedua yaitu iman itu sesuatu yang kita harapkan. Artinya begini, kita mengharapkan sesuatu, kita merindukan sesuatu, kita menginginkan sesuatu. Jadi iman itu sesuatu yang kita rindukan, sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita idam-idamkan. Ya, kita karena firman Tuhan itu jelas tadi, sesuatu yang kita harapkan, ya, yang kita rindukan tadi, itu iman. Nah, lalu yang ketiga, saudara perhatikan, bukan sekedar harapan, bukan sekedar kerinduan, bukan sekedar keinginan, tetapi saudara lihat, iman yang ketiga itu adalah bukti. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita perhatikan dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan begini, bahwa bukti itu ada 3. Yang pertama, bukti itu adalah sesuatu
yang menyatakan itu benar. Yang kedua, bukti itu artinya keterangan yang nyata. Yang ketiga, bukti artinya tanda. Jadi begini, iman itu bukti. Iman itu sesuatu yang benar, sesuatu yang nyata, sesuatu yang merupakan tanda. Nah, tanda kita beriman itu apa? Gitu. Jadi ketika kita bilang iman itu adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita harus tahu bahwa ketika kita memiliki iman perlu bukti. Kita berimannya di mana? Perlu bukti. Apakah ketika kita berdoa Tuhan jawab kita ataukah tidak? Bukti itu adalah tanda. Baru di sini katakan itu adalah iman. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di dalam Markus pada pasal yang kelima, ayat yang ke-34, firman Tuhan katakan demikian. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kita perhatikan ketika perempuan ini sakit pendarahan 12 tahun. Saudara lihat ketika dia menjamah jubah Yesus. Jadi sebelum dia menjamah dia sudah percaya dulu. Dia beriman dulu. Kalau ku jamah jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Nah, saudara perhatikan kalimat itu. Iman di sini, saudara, imanmu, firman Tuhan Yesus bilang buat perempuan ini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman tadi yang kita perhatikan, iman itu tidak kelihatan. Ya. Tetapi saudara lihat, iman yang tidak kelihatan ini bukti, ya butuh bukti. Ya. Butuh bukti di dalamnya, butuh tanda bahwa iman yang tidak kelihatan ketika kita mengharapkan sesuatu, ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita merindukan sesuatu, maka terjadilah bukti itu. Perlu bukti itu, perlu tanda itu, perlu sesuatu yang nyata. Nah, buktinya begini, ketika perempuan itu dia menjamah jubah Yesus, buktinya dia sembuh. Ya. Karena saudara lihat yang kedua yang seharus saudara perhatikan, Yesus juga berkata kepada perempuan itu, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Iman ini bekerja, saudara. Iman itu melakukan sesuatu dalam dirimu. Waktu engkau percaya, maka buktinya akan nyata. Waktu engkau percaya, maka tandanya akan nyata. Tanda apa yang dialami oleh perempuan ini? Ketika dia menjamah jubah Yesus, maka dia sembuh. Itu tandanya. Itu buktinya bahwa dia memiliki iman yang luar biasa. Dan waktu dia pegang jubah Yesus, dia pendarahan yang 12 tahun itu berhenti seketika. Saudara lihat ayat 27 itu memang benar-benar luar biasa. Ia mendengar tentang Yesus. Saudara, waktu dia mendengar tentang Yesus, saudara perhatikan iman timbul dari pendengaran. Waktu dia mendengar tentang Yesus, dia juga pergi kepada Yesus. Ayat 28 dengan jelas katakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, di sini saudara perhatikan. Dia jamah jubah Yesus dan dia mengalami kesembuhan yang luar biasa. Haleluya. Ayat 29 dengan tegas katakan, seketika itu juga berhentilah pendarahan itu. Saya percaya saudara, kita semua butuh iman yang luar biasa seperti ini. Asal ku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Bukan sekedar kita katakan, bukan sekedar kerinduan, bukan sekedar keinginan, bukan sekedar kemauan kita. Tetapi bukti di balik iman kita, tanda di balik iman kita, itulah yang Tuhan mau. Itulah yang Tuhan inginkan saudara. Waktu
kesembuhan yang luar biasa. Perempuan itu pendarahannya berhenti seketika. Saya percaya juga Bapak Ibu, waktu saudara mendengarkan ini, imanmu timbul. Karena iman timbul dari pendengaran firman Allah. Waktu saudara mendengar firman Allah, maka iman itu timbul. Dan saya percaya sakit penyakit saudara diubahkan Tuhan, disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Segala pergumulan-pergumulanmu dijamah oleh Tuhan. Karena iman yang muncul dalam dirimu. Dan engkau berkata, aku percaya walaupun aku tidak melihat, tetapi aku mengharapkan sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupku. Dan waktu aku berharap, aku percaya dengan yakin sungguh, maka terjadilah kesembuhan itu dalam diri saudara dan saya. Terima itu dalam nama Yesus. Saudara akan dipulihkan, saudara akan disembuhkan, saudara akan menerima berkat yang luar biasa. Percayalah, Tuhan Yesus akan menjamah dan memulihkanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara yang terkasih, kalau saat ini saudara rindu didoakan. Mungkin engkau yang sementara ada dalam sakit penyakitmu. Engkau sudah lama bergumul dengan Tuhan. Tapi sampai hari ini engkau belum mengalami kesembuhan itu. Saya berdoa dalam nama Yesus. Angkat tanganmu saudara. Taruh tangan kirimu di dadamu. Angkat tangan kananmu saudara yang di rumah-rumah yang sementara menonton live ini. Saudara angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Dan berkata, aku percaya aku sembuh. Aku percaya aku dipulihkan Tuhan. Aku percaya aku dijamah oleh Tuhan. Aku percaya masa depanku sungguh ada. Dan harapanku takkan hilang. Saudara angkat tanganmu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang menonton live ini dan mengangkat tangannya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah, terjadi kesembuhan dalam nama Yesus. Yang sakit berkata aku sembuh, yang sakit berkata aku sembuh, aku sehat dalam nama Yesus. Dan percaya, terima dengan imanmu, engkau sudah mengalami kesembuhan itu. Haleluya. Engkau yang punya masalah berkata, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar bagi setiap masalahku. Aku menang atas setiap masalah. Percaya, terima itu dalam nama Yesus. Menjadi milik bagianmu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yesus manis, sio suku manis lawangnya. Biar orang mau bilang apa lagi, Yesus manis lawangnya. Yesus manis, sio sungguh manis lawangnya. Biar orang mau bilang apa lagi, Yesus manis lawangnya. Biar orang mau bilang apa lagi, Yesus manis lawangnya. Biar orang mau bilang